Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Sejarah Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri Eri Farul Huda, yang kedua ada Versta Sahrani, yang ketiga ada Faizatul Mufidah dan juga Dewi Safitri akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam pada zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Yang selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Umat Islam mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa itu banyak bermunculan para pemikir Islam kenamaan yang sampai sekarang pemikirannya masih banyak diperbincangkan dan dijadikan dasar kebijakan bagi pemikiran bangsa, baik dalam bidang keagamaan maupun umum. Kemajuan Islam ini tercipta berkat usaha dari berbagai komponen masyarakat, baik ilmuwan, birokrat, agamawan, militer, ekonom, maupun masyarakat umum. Pada zaman Abbasiyah, pada zaman pertengahan yang diawali dengan runtuhnya Abbasiyah di Baghdad akibat serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 hingga akhirnya kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis. Wilayah kekuasaan tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur. Namun kemalangan tidak cukup sampai di situ. Kemudian Timur Leng menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Namun tidak harus menunggu dengan waktu yang cukup lama. Kemudian keadaan politik Islam secara keseluruhan berangsur membaik dan pulih bersamaan dengan munculnya 3 kerajaan besar, yakni Kerajaan Turki Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan juga Kerajaan Mogul di India. Dari 3 kerajaan yang telah disebutkan di atas, yang paling lama berdirinya adalah Kerajaan Turki Utsmani. Perjalanan panjang sejarah dinasti Turki Utsmani yang dipimpin oleh beberapa pemimpin sehingga menghasilkan corak kepemimpinannya yang berbeda-beda, termasuk perbedaan dalam pengambilan kebijakan-kebijakannya yang terjadi pada waktu itu, baik dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari latar belakang masalah tersebut, kita mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah berdirinya Turki Utsmani. Yang kedua ada bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Dan yang ketiga adalah bagaimana keadaan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan sejarah berdirinya Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani berasal dari suku Koyik Agus yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Upaya menghindari serangan Mongol yang sedang berusaha menguasai dunia Islam, Sulaiman Syah dan sukunya meminta perlindungan kepada Jalaluddin di Transoxiana. Jalaluddin meminta agar Sulaiman dan anggota sukunya tinggal di Asia Kecil. Masih dalam menghindari serangan Mongol, kemudian mereka pindah ke Syam. Selanjutnya, dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Ketika mereka menetap di Asia Tengah, di bawah tekanan serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di daratan tinggi di Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alaluddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alaluddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alaluddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Nah, sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki kota Syukut sebagai ibu kota.
Dan sejarawan mencatat bahwa Turki Utsmani berdiri tahun 1281 Masehi, terletak di daerah Asia Kecil. Pendirinya adalah Utsman bin Ertugrul. Wilayah kekuasaannya meliputi Asia Kecil dan daerah Thrace atau 1354 Masehi. Kemudian menguasai Selat Dardanelles pada 1360 Masehi. Casablanca pada 1380 Masehi. Selanjutnya kerajaan Turki menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi pada 1453 Masehi. Kata Utsman diambil dari nama kakek mereka yang pertama dan pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Syah dari suku Koyik. Selanjutnya pasukan Ertugrul memperoleh gelar Muqaddimah Sultan, sedangkan Ertugrul sendiri digelari Sultan Oki atau Kening Sultan. Setelah Ertugrul wafat pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman pada tahun 1300 Masehi. Mongol menyerang dinasti Seljuk dan Sultan Alauddin II mati terbunuh. Sepeninggal Sultan Alauddin II, Seljuk terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil. Dalam keadaan demikian, Utsman menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya. Maka sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri dan penguasa pertamanya adalah Utsman yang disebut juga dengan Utsman I. Pada periode ini terlihat terbentuknya pemerintahan formal Utsmaniyah yang berbentuk intuisi tersebut tidak berubah selama 4 abad. Nah, kemudian pemerintah Utsmaniyah mengembangkan suatu sistem yang dikenal dengan sebutan yang bernama millet atau berasal dari bahasa Arab yang berarti milah, yang mana kelompok agama dan suku minoritas dapat mengurus masalah mereka sendiri tanpa intervensi dan kontrol yang banyak dari pemerintah pusat. Maka dapat disimpulkan bahwa kerajaan Turki Utsmani berdiri pada tahun 1300 dengan raja pertamanya adalah Utsman bin Ertugrul dan raja terakhirnya yaitu Mahmud II, yaitu tahun 1922. Dan dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Turki Utsmani merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar yang membawa kemajuan dalam Islam. Kedua, perkembangan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Abu Dinata membaginya menjadi 2 periode, yaitu zaman pertengahan dan zaman modern. Pada zaman pertengahan, perkembangan pendidikan Islam pada kerajaan Turki Utsmani tidak lepas setting budaya dan kondisi sosial politik. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Kebudayaan Persia telah banyak menanamkan ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Masalah organisasi dan pemerintahan dan kemiliteran mereka dapatkan dari kerajaan Bizantium. Sedangkan dari kebudayaan Arab, mereka mendapatkan ajaran tentang ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tidak banyak mengalami kemajuan dibandingkan dengan kekuatan militer, kecuali pada beberapa aspek seperti kehidupan keagamaan. Ulama atau mufti menduduki jabatan penting dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat tinggi agama berwenang menyampaikan fatwa resmi mengenai problematika keagamaan. Kegiatan tarekat dan juga sufisme juga berkembang pesat. Keadaan frustasi merata di kalangan umat karena hancurnya tatanan intelektual Mongol menyebabkan orang kembali kepada Tuhan dan bersikap fatalistik.
Melihat kondisi yang dialami oleh penguasa Turki Utsmani, karena latar belakang mereka adalah bangsa yang suka berperang, ekspansi dan perluasan wilayah menjadi fokus perhatian. Sedangkan bidang pendidikan dan kebudayaan tertinggal jauh, kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, ketika Barat mulai bangkit di bidang militer, penguasa Turki Utsmani tidak berdaya menghadapi gempuran Barat. Persenjataan yang mereka miliki tidak semodern yang dimiliki oleh Barat sebagai hasil kemajuan teknologi yang sudah mereka persiapkan. Sejarah membuktikan bahwa suatu negara atau bangsa yang tidak menghiraukan pendidikan lama-kelamaan akan ketinggalan dan ditinggalkan oleh kemajuan teknologi. Yang kedua, zaman modern. Mahmud II atau Sultan ke-33 dinilai sebagai penggugat reformasi Utsmani, khususnya perubahan di bidang pendidikan. Ia ingin mengubah pola madrasah tradisional disesuaikan dengan zamannya atau abad ke-19 dan mengikis buta aksara. Dalam kurikulum baru dimasukkan mata pelajaran umum. Ia mulai mendirikan madrasah pengetahuan umum serta sastra. Setelah itu, Sultan Mahmud II mendirikan pula sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Disinilah muncul ide-ide modern sebagai counter opinion atas pemahaman-pemahaman fatalistik yang telah lama menyelimuti masyarakat. Memasuki periode abad ke-19 dan ke-20, kerajaan Turki Utsmani telah mengadakan reformasi di bidang pendidikan. Sultan Mahmud II mulai menyadari bahwa penyebab kekacauan dan kemunduran pemerintahan, salah satu penyebabnya adalah karena sikap fatalisme yang mereka pegang. Kemandekan ilmu pengetahuan dan teknologi kerajaan Utsmani ada kaitannya dengan perkembangan metode berpikir yang kolot dan tradisional, dan di kalangan ulama mereka cenderung menutup diri dari pengaruh kemajuan, dan ini dikaitkan dengan menurunnya semangat berpikir bebas akibat pemahaman tasawuf. Walaupun kerajaan Utsmani cenderung tertutup karena tradisi tasawuf yang mereka pegang teguh, namun harus diakui pula bahwa kerajaan Utsmani telah mencatat berbagai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Dari berbagai bidang yang ditempat dalam perbedaan Turki Utsmani seperti pemerintahan dan militer, bidang ilmu pengetahuan, budaya, kebudayaan, dan bidang keagamaan, bidang pemerintahan, dan bidang kemajuan. Sementara itu, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang paling kurang mendapat perhatian. Itulah sebabnya khasanah intelektual Islam tidak ditemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Demikian juga dalam bidang keagamaan. Selain tasawuf, ilmu-ilmu keagamaan seperti fikih, tafsir, ilmu kalam, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Namun jika dilihat dari perkara perkembangan kebudayaan, mengalami perkembangan yang sangat maju. Hal ini terutama dapat dilihat pada karya seperti arsitek masjid, istana, kuburan, pemandian umum, rumah sakit, sekolah, dan tata kota. Pada bidang ini menunjukkan karya arsitektur sangat tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa kerajaan Turki Utsmani kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan kekuatan politik kekuasaan. Satu-satunya yang banyak mendapatkan perhatian adalah kemajuan di bidang sufi, tetapi itu pun hanya dijadikan sebagai kompensasi para penguasa Turki Utsmani, sekedar keluar dari komitmen permasalahan kenegaraan yang tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu ada keadaan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Keadaan pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada masa ini lahir pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan guru. Nah, berikut adalah beberapa pendidikan Islam yang ada pada masa Turki Utsmani. Yang pertama yaitu ada Lembaga Pendidikan Islam. Di era pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, sekolah dasar berkembang sangat pesat. Seperti contoh di kota Istanbul, terdapat sekitar 355 sekolah dasar negeri dan 7 sekolah dasar swasta. Dan masih banyak lagi sekolah lainnya yang berada di kawasan Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu yang kedua ada kurikulum dan metode pendidikan Islam.
ada beberapa perubahan kurikulum, yaitu dengan menambahkan pelajaran umum seperti bahasa Perancis, ilmu alami, ilmu ukur, ilmu sejarah, dan ilmu politik. Adapun metode pendidikan Islam pada awal Turki Utsmani yaitu dengan cara menghafal matan-matan. Namun pada masa pembaharuan terdapat perubahan pada metode pengajaran, yaitu para siswa diberikan kebebasan berdiskusi. Kemudian yang ketiga ada pendanaan pendidikan Islam. Sumber dana untuk pendidikan yaitu berasal dari pajak lokal, wakaf, zakat fitrah, serta uang hasil penjualan kulit hewan kurban. Selanjutnya yang keempat ada perpustakaan. Jumlah perpustakaan pada masa Turki Utsmani kurang lebih 26 buh, yaitu 22 di Istanbul dan 4 di luarnya, dan jumlah kitab yang ada di dalamnya kurang lebih ada 30.000 kitab. Dan yang terakhir yaitu ada ulama-ulama pada masa Turki. Ada banyak ulama-ulama yang terkenal pada masa Turki Utsmani. Silahkan bisa dibaca pada makalah kami ya. Jadi selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaruan sistem pendidikan Islam, dari mulai lembaga pendidikan, kurikulum, metode, pendanaan, serta sarana lain yang dapat membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pembaruan ini dimulai pada masa Sultan Mahmud II, yaitu pada abad pertengahan dan abad modern. Pada masa ini berdiri pula beberapa sekolah, antara lain sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Pada masa Sultan Abdul Hamid berdiri berbagai perguruan tinggi, yaitu sekolah hukum tinggi, sekolah tinggi keuangan, sekolah tinggi kesenian, sekolah tinggi dagang, sekolah tinggi teknik, sekolah dokter hewan, sekolah tinggi polisi, dan Universitas Istanbul. Sedangkan pendidikan diharuskan bagi mereka yang telah lulus dari madrasah atau adapun masalah pendanaan dihasilkan dari zakat, pajak lokal, zakat fitrah, dan hasil penjualan kulit hewan kurban. Jadi begitu kurang lebihnya pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami juga membuka pertanyaan untuk 3 orang tercepat ya. Silakan yang ingin bertanya dan mau mengkritisi juga kami open, kita persilahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.